Saya mau melaporkan kejahatan keluarga Feli. Pelan-pelan ya Pak. Bisa dijelaskan dulu ya siapa itu Feli? Saya nggak kenal soalnya sama Feli Pak. Kamu diam aja deh ya Raja. Biar aku yang ngejelasin ke polisi. Oh gitu ya Lex. Oke. Duitnya aja banyak, tapi agak dungu juga ya. Begini Pak, saya mau melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Baik, kejahatan apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Jadi ada orang yang masuk ke negara ini dengan identitas palsu. Seluruh buktinya sudah saya lampirkan di dalam map ini. Bapak lihat dulu ya. Semoga hasilnya baik ya Raja. Ya Lex. Ini kan buronan yang dicari oleh pemerintah selama ini. Bapak tahu? Tahulah. Saya sudah mencari orang ini selama 5 tahun. Dia kan sudah membawa duit negara ini sebesar 100 triliun. Saya akan segera menangkap orang ini. Terima kasih atas laporannya. Akhirnya. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Semoga ada kabar baik dari kepolisian. Siap-siap. Segera akan saya kabarkan hasil akhirnya. Akhirnya ya Lex, keluarga itu akan dipenjara juga. Kita belum tahu hasil akhirnya. Kamu jangan seneng dulu Raja. Iya juga ya. Aku lupa kalau mereka masih bisa menggunakan cara kotor. Ya udah deh Lex, makasih atas semua bantuan kamu. Kamu mau langsung balik ke Amerika sekarang? Iyalah Raja. Udah jam 10. Aduh, aku kan harus sampai bandara jam 11. Mana macet lagi. Ini bisa tepat waktu nggak ya sampai bandara? Kamu lupa Lex kalau aku ini siapa? Itu helikopter siapa? Helikopterku lah. Udah kamu ke bandara pakai helikopterku aja biar cepet sampainya. Astaga, Sultan emang beda ya. Ya udah deh. Kalau kayak gitu makasih ya Raja. Iya, sama-sama. Oh iya, uang untuk bantuanmu udah aku transfer ya. Astaga, aku ini loh temen kamu Raja. Masa isi transfer segala sih? 100 miliar. Maaf cuman bisa ngasih segitu ya Lex. Kalau kurang nanti bilang aja ke aku. Bayaranku lo biasanya cuma 100 juta aja. Ini kenapa sampai 100 miliar? Ini kebanyakan Raja. Gak apa-apa. Kamu itu udah ngebantu aku untuk mengungkap kejahatan nenek Feli. Itu semua emang pantas buat kamu Lex. Ya ampun, makasih banyak ya Raja. Kalau kayak gitu aku berangkat sekarang ya. Iya Lex, hati-hati ya. Semoga dengan ini keluarga Feli nggak bisa ganggu keluargaku lagi. Ini harganya 100 juta dek. Adek mau beli? Ya ampun, bagus banget tas remesnya. Kayaknya mamaku suka deh sama tas ini. Boleh deh mbak, saya mau beli tasnya. Baik dek, akan saya bungkuskan sekarang ya. Stop. Feli, adek mau cari apa ya? Saya juga mau beli tas remes kayak gitu mbak. Maaf dek, tas ini sisa satu aja dan udah mau dibeli sama adik ini. Maaf ya Vel, aku duluan. Saya beli 125 juta deh mbak. Gimana? Boleh deh, kalau begitu saya bungkuskan sekarang ya. Loh mbak, kok dikasih ke dia sih? Kan saya yang duluan beli. Maaf dek, tapi adik rambut emas ini bayarnya lebih mahal. Jadi saya kasih ke dia ya dek. Kasian deh, Sultan abal-abal gak jadi dapet tasnya. Sorry ya. Yes. Yaudah mbak, saya bayar 150 juta. Boleh dek. Saya 200 juta mbak. 200 juta? 500 juta saya ambil mbak. Hah? 1 miliar. Saya bayar sekarang mbak. Yes. Masa aku harus ngeluarin uang lebih dari 1 miliar buat tas yang hasilnya 100 juta? Gak usah deh, kasihan uangnya. Walaupun aku emang disuruh ngabisin duit sama mama, tapi aku nggak boleh buang-buang uang untuk hal yang nggak penting kayak gini. Masih banyak tas yang lain kan yang bisa aku beli. Ya udah mbak, kasih dia aja tasnya. Baik dek, saya proses ya pembayarannya. Ketahuan kan? Siapa sekarang yang sultan abal-abal? Keluarin duit 1 miliar aja nggak mampu. Itu di depan rumah kok banyak banget ada orang, Pak. Itu mereka ngapain, Pak? Oh, itu masyarakat yang butuh pertolongan, Nak. Butuh pertolongan?
Semenjak papamu jadi pejabat tertinggi di kota ini, papamu itu ngebuat program bantu rakyat, nak. Untuk ngebantu rakyat yang lagi kesusahan. Wah, banyak juga ya yang butuh pertolongan. Itu papa pakai duit pemerintah, Pak, buat nolongin mereka. Ya enggak lah, nak. Papa pakai duit papa sendiri. Lumayan, nak, buat ngebantu ngabisin duit keluarga kita, nak. Iya, nak. Kamu tahu sendiri kan, duit keluarga kita itu banyak banget, nak. Papamu itu sengaja bikin program ini biar duit keluarga kita tuh makin berkurang banyak, nak. Wah, jadi sama-sama untung ya, Pak. Papa banyak keluar uang, rakyat juga terbantu. Papa juga nggak bikin program ini. Soalnya dulu waktu kota ini dijabat sama papanya Feli, rakyat itu nggak pernah ditolong sama sekali. Duitnya malah dikorupsi sama dia. Keluarga Feli mah emang jahat banget, Pak. Mereka tuh mana pernah mikirin orang. Mereka mah cuma mikirin diri sendiri. Untungnya aja papanya Feli itu udah di penjara seumur hidup. Jadi nggak bakal ada lagi yang ganggu keluarga kita. Iya, mah. Selamat pagi, Pak Raja. Iya, asisten. Bagaimana dengan rakyat yang butuh pertolongan tadi? Itu semuanya sudah dibantu, asisten. Sudah, Pak Raja. Dari hasil program bantu rakyat hari ini, Pak Raja berhasil menghabiskan 368 miliar. 368 miliar? Iya, Pak Raja. Kurang banyak, asisten. Harusnya bisa keluar lebih banyak lagi. Per hari itu minimal harus habis 1 triliun ya, asisten. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak Raja? Bantu rakyat lebih banyak lagi, asisten. Target per hari harus habis 1 triliun. Kalau nggak habis 1 triliun, nanti duit saya semakin menumpuk, asisten. Jadi lebih baik duitnya itu dipakai untuk membantu rakyat. Baik, Pak Raja. Nanti saya akan keliling untuk mencari rakyat yang butuh pertolongan. Terima kasih, asisten. Ternyata uang yang keluar hari ini belum banyak. Papa jadi kepikiran, mah. Sabar, Pak. Nanti juga bakal memenuhi target kok, Pak. Semangat ya, Pak. Iya, mah. Makasih ya, mah. Oh ya, Pak Raja. Pak Raja dan keluarga diundang untuk makan malam hari ini. Saya dan keluarga? Undangan dari siapa ya, asisten? Untuk undangannya dari Pak Suryo Mandala, pejabat tertinggi di negara ini. Papanya Raffin. Kamu kenal, nak? Iya, mah. Anaknya Pak Suryo, Raffin. Dia baru aja masuk di sekolahku, mah. Kamu satu sekolah sama anaknya Pak Suryo? Dia gimana di sekolah, nak? Baik. Kalau dari penglihatan Putri sih, Raffin itu sepertinya orang yang kurang baik, Pak. Dia itu terlihat sombong dan angkuh. Tapi itu cuma perasaannya Putri aja. Soalnya Putri belum kenal dia lebih jauh. Jadi semoga dia itu sebenarnya orang yang baik. Semoga ya, nak. Ya sudah, yang penting kita datang dulu hari ini. Asisten, konfirmasi kehadiran saya dan keluarga saya ke Pak Suryo. Baik, Pak Raja. Saya akan konfirmasi kehadiran Pak Raja ke Pak Suryo sekarang. Saya permisi ya, Pak Raja. Semuanya siap-siap ya. Sore ini, kita bakal ke rumahnya Pak Suryo Mandala, pejabat paling tinggi di negara ini. Dikali 2 sama dengan 3,4. Gilang. Apaan? Kamu nggak belajar? Ntar lagi lo ulangan mate. Katanya soalnya susah-susah loh. Aduh, malas ah. Kamu nggak takut remedi? Gurunya lo killer banget. Aduh, tenang aja. Nanti aku tinggal jawab ngasal doang. Gilang kenapa malas banget sih? Di saat teman-temannya panik, dia malah santai tiduran di kelas. Tapi pasti deh, dia yang nilainya paling tinggi nanti di kelas. Ajaib banget sih anaknya ini. Silahkan kerjakan ulangannya ya, anak-anak. Tidak boleh ada yang kerja sama. Gilang serius banget ngejawab soalnya. Emangnya dia bisa jawab? Ini loh soalnya nggak ada di materi yang kita pelajarin. Gila, soalnya susah banget nggak sih tadi? Iya, aku cuma bisa jawab 1 soal. Pasti deh aku bakal remedi. Gilang, kamu bisa jawab berapa soal? Aku bisa jawab semuanya. Kamu pasti bohong kan? Kita semua lo cuma bisa jawab 1 soal doang. Kamu bisa jawab semuanya? Seriusan? Lihat aja nanti.
Ibu akan umumkan ya siapa saja yang remedi dan tidak remedi pada ulangan matematika kemarin. Aku udah pasti remedi sih. Sama aku juga. Yang remedi pada ulangan matematika kemarin adalah semuanya. Semuanya kecuali Gilang. Hanya Gilang yang mendapatkan nilai sempurna pada ulangan matematika kemarin. Untuk Gilang, silakan tunggu di luar ya. Teman-teman kamu akan remedi matematika hari ini. Siap, Bu. Udah semuanya. Kok bisa? Padahal di kelas kerjaannya tidur terus. Tapi kok nilainya dia yang paling bagus? Ibunya pas hamilin dia kayaknya nyambelin buku kali ya? Gimana guys? Kalian seneng kan sama uang yang aku kasih? Seneng lah, Fel. Kita tuh nggak pernah dapat duit sebanyak ini. Bener, Fel. Ternyata nggak salah juga ya temenan sama kamu. Iyalah, aku kan sultan terkaya di SD negeri swasta. Aku bisa ngelakuin apa aja buat kalian. Terus sekarang kita harus ngapain, Fel? Iya, Fel. Kita udah dikasih uang sama kamu. Jadi kita bakal nurut sama kamu, Fel. Gampang kok. Kalian cuma harus ngehancurin putri Sultan Abal-Abal. Terutama Ita sama Mimo. Karena mereka udah ngehianatin aku dengan masuk ke geng Sultan Abal-Abal. Ita sama Mimo emang gak tau terima kasih. Padahal jelas-jelas emang Sultan Feli yang terbaik di sekolah ini. Makasih ya, Bara. Tenang aja, Vel. Kita bakal bantuin kamu kok. Kalau masalah sindir-menyindir, kita juaranya. Bagus. Seneng deh punya teman pengertian kayak kalian. Lihat aja ya, Tamimu. Kalian kira aku nggak bakal punya teman seperti kata kalian? Enggak. Banyak yang mau sama aku. Aku itu punya banyak duit. Jadi aku bisa ngelakuin apa aja di sekolah ini. Ya, udah sekolah lagi aja ya, Mimo. Iya, Ita. Padahal kemarin seneng banget ya diajak jalan-jalan ke Jepang sama Sultan Putri. Minta diajak jalan-jalan lagi yuk sama Putri, Mimo. Nggak boleh kayak gitu, Ita. Walaupun Sultan Putri itu emang baik, tapi kita sebisa mungkin gak boleh minta-minta sama Sultan Putri. Nanti kesannya kita manfaatin Putri, Ita. Iya juga ya. Tapi Feli gimana ya? Masih tantrum gak ya dia? Pastilah, Ita. Feli kan udah gak punya teman lagi. Mana ada yang mau temenan sama dia? Siapa juga yang mau temenan sama orang suka tantrum kayak Feli? Bener juga ya, Mimo. Tapi kalau aku sih, aku ogah mau temenan sama Feli. Awalnya aja emang menyenangkan, tapi lama-lama bakal kelihatan sifat busuknya dia. Benar, Ita. Ya udah, yuk kita ke kelas yuk, Ita. Yuk, Mimo.